Ketika orang menyebut Martapura, yang terlintas di kepala biasanya hanya satu hal: berlian, batu kecil yang berkilau, yang harganya bisa mengubah hidup seseorang. Namun Martapura tidak pernah dibangun dari kilau semata. Kota ini tumbuh dari tangan-tangan yang kotor oleh tanah, dari punggung yang membungkuk karena kerja, dari kesabaran yang tidak pernah dipamerkan. Dan mungkin tidak semua yang berharga perlu bersinar terang agar diakui keberadaannya. Martapura bukan kota yang berisik. Ia tidak mengejar perhatian, tidak pula berteriak meminta dilihat. Ia tidak berlomba menjadi yang tercepat, tidak sibuk membuktikan dirinya penting. Di pagi hari, kota ini bangun dengan pelan. Udara masih lembab, langkah kaki masih ringan, dan kehidupan berjalan tanpa saling mendahului. Disinilah waktu terasa berbeda, bukan karena jam bergerak lebih lambat, tapi karena manusia di dalamnya memilih untuk tidak terburu-buru. Pilihan itu tidak datang tiba-tiba. Ia lahir dari kebiasaan panjang, dari cara hidup yang diwariskan, bukan diajarkan lewat kata-kata, melainkan lewat contoh. Martapura belajar tenang bukan karena dunia ramah, tetapi karena hidup mengajarkan bahwa tergesa seringkali membuat manusia kehilangan arah. Jauh sebelum Martapura dikenal sebagai kota berlian, ia adalah kota air. Sungai Martapura mengalir membelah kehidupan. Bagi warga, sungai bukan sekedar jalur. Ia adalah pengingat bahwa hidup tidak selalu harus deras, bahwa tenang bukan berarti lemah, bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dipercepat tanpa menghilangkan maknanya. Anak-anak belajar berenang sebelum belajar berlari. Mereka mengenal air sebelum mengenal jalan. Dan dari situ, mereka belajar satu hal sederhana, bahwa bertahan kadang lebih penting daripada mendahului. Orang-orang belajar menunggu sebelum belajar memiliki, menunggu musim, menunggu hasil, menunggu waktu yang tepat. Dari sungai inilah Martapura belajar bertahan. Berlian tidak pernah lahir indah. Ia terkubur, tertutup lumpur, tidak bercahaya. Ia tidak memanggil siapapun. Ia tidak menjanjikan apapun. Ia hanya menunggu orang-orang yang cukup sabar untuk mencarinya. Ia harus digali dengan tangan, dibersihkan dengan telaten, diasah dengan ketekunan. Dan seringkali yang ditemukan bukan berlian, melainkan peluh. Begitu pula kehidupan di Martapura. Tidak ada janji besar, tidak ada kepastian cepat. Yang ada hanyalah kerja hari ini untuk hidup esok hari. Penambang tidak datang membawa ambisi besar. Mereka datang membawa harapan kecil. Cukup untuk hari ini, cukup untuk keluarga, cukup untuk pulang dengan kepala tenang. Di sini, orang menunduk bukan karena kalah, tapi karena kerja. Karena kerja adalah bentuk kesabaran yang paling jujur. Tidak semua berlian berakhir di etalase. Sebagian tersimpan di laci kayu. Sebagian dijual untuk biaya sekolah. Sebagian lagi menjadi cerita yang tidak pernah ditulis. Ada tangan-tangan yang tidak dikenal namanya, tidak tercatat dalam sejarah, tidak disebut dalam katalog. Namun jasanya mengalir di setiap kilau yang dipamerkan dunia. Martapura mengajarkan satu hal sederhana, bahwa nilai manusia tidak ditentukan oleh seberapa terang ia bersinar, tetapi oleh seberapa lama ia bertahan tanpa menghilangkan dirinya. Di antara kerja keras, Martapura menyimpan ketenangan lain. Suara ayat-ayat yang mengalun tanpa memaksa. Langgar kecil berdiri sederhana. Pesantren tumbuh tanpa gembar-gembor. Di kota ini, iman tidak dipertontonkan. Ia dijalani. Orang berbicara pelan, menjaga kata, menghormati waktu. Bukan karena diawasi, tetapi karena terbiasa. Martapura dikenal sebagai kota santri bukan karena banyaknya simbol, tetapi karena adab yang hidup dalam keseharian. Adab yang tidak ditulis, namun terasa. Waktu terus bergerak. Dunia datang membawa kilau baru. Bangunan bertambah, jalan diperlebar.
teknologi mengetuk pintu. Perubahan tidak bisa ditolak, dan Martapura tahu itu. Namun kota ini tidak menelannya mentah-mentah. Ia belajar memilah, mana yang perlu diambil, mana yang harus dijaga, karena tidak semua yang berkilau membuat hidup lebih bermakna. Tidak semua yang baru lebih bijaksana dari yang lama. Hari ini, Martapura tetap disebut kota berlian. Namun bagi yang tinggal, ia adalah rumah. Tempat bekerja tanpa riuh, beriman tanpa pamer, dan hidup tanpa tergesa. Berlian hanyalah simbol. Yang paling berharga dari Martapura adalah cara hidupnya. Karena tidak semua yang berharga harus bersinar terang. Sebagian cukup bertahan, pelan, dan setia pada akarnya.